Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-35. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 yang bunyinya adalah demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara, tema kita pada hari ini, roti hidup, makan sekali, hidup selamanya. Kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan Yesus yang telah turun dari sorga, datang ke dunia ini sebagai roti hidup. Sehingga siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal, akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, untuk mempertahankan hidup, manusia membutuhkan makanan secara jasmani. Dan bukan hanya makanan secara jasmani, kita juga membutuhkan makanan untuk rohani kita. Firman Tuhan yang baru kita baca tadi adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Dia berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan umat manusia. Kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia. Apa yang paling utama yang dibutuhkan oleh umat manusia? Yang paling utama yang dibutuhkan oleh manusia adalah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, di dunia ini banyak orang yang tidak mempunyai kepastian akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu banyak orang yang takut mati, saudara. Karena mereka nggak tahu pada waktu mereka mati mereka akan pergi kemana. Ya, orang takut mati karena mereka kadang-kadang mereka tahu kalau mereka mati mereka akan pergi ke neraka, saudara. Makanya mereka takut mati, saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang dan berkata dia adalah roti hidup. Sekali roti itu dimakan oleh manusia, manusia akan hidup selama-lamanya. Hari ini kita akan membahas mengapa Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Apa arti Yesus sebagai roti hidup? Yang pertama, Yesus adalah roti hidup yang memberikan kehidupan kekal bagi umat manusia. Kita bisa baca ayatnya di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51. "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Saudara-saudara, perhatikan kalimat "akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada manusia yang percaya kepadanya. Ya, janjinya bahwa dia adalah roti hidup yang telah datang ke dunia ini. Supaya barang siapa yang percaya dan memakan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, kalau kita melihat mana yang pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka hendak menuju ke tanah perjanjian, selama 40 tahun Tuhan memberikan mereka mana untuk memelihara kehidupan mereka. Setiap hari Tuhan mengirimkan mana untuk dipunggutin oleh orang Israel supaya mereka tetap hidup, saudara. Nah, roti mana ini bagi orang Israel hanya untuk memuaskan rasa lapar mereka sementara, saudara. Tetapi roti hidup, kalau kita makan, kita akan hidup selama-lamanya dan kita tidak akan pernah lapar lagi, saudara. Jadi mana hanya memuaskan rasa lapar sementara. Kita membutuhkan roti kehidupan itu yang akan membuat kita kenyang, saudara.
Dan kalau kita makan roti kehidupan ini, kita nggak akan pernah lapar lagi. Yesus Kristus sebagai roti hidup ini adalah pemberian Allah yang terbesar bagi umat manusia. Yesus Kristus adalah anugerah Allah bagi umat manusia. Saya percaya semua manusia pasti menginginkan kehidupan yang kekal. Semua manusia pasti ingin hidup selama-lamanya. Makanya kalau kita berulang tahun, biasanya suka dinyanyikan lagu panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia. Karena memang manusia ingin hidup umur panjang. Amin. Gak ada yang mau umurnya pendek. Kita semua mau hidup mempunyai umur yang panjang. Tetapi firman Allah berkata, siapa yang makan roti hidup ini, dia akan hidup selama-lamanya, saudara. Selama-lamanya itu sampai berapa lama, saudara? Selama-lamanya itu adalah selama-lamanya. Hidup di dalam kekekalan, saudara. Ya, bukan hidup di neraka, saudara. Tetapi hidup bersama dengan Tuhan kita di dalam kerajaannya, kerajaan sorga. Haleluya. Ya, saudara, kalimat jikalau seorang makan dari roti ini berbicara tentang seorang yang memutuskan untuk menerima roti hidup yang ditawarkan kepadanya di dalam hidupnya. Ini berbicara seorang yang memutuskan untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang mau makan roti ini yang akan hidup selama-lamanya. Jadi pilihan ada di tangan kita, saudara. Kita mau menerima roti hidup itu atau kita mau menolak. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya jadi atas hidup manusia. Kita yang harus memutuskan apakah kita mau menerima roti hidup itu atau tidak. Kalau kita menerima roti hidup, kita akan memperoleh kehidupan selama-lamanya. Ya, karena orang yang menerima roti hidup itu, dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan di dalam hidupnya. Yang mungkin menjadi pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan di dalam hidup kita? Kalau sudah, percaya bahwa Anda pasti akan memperoleh hidup, akan memiliki hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Tetapi kalau belum, Anda harus memutuskan untuk makan roti hidup yang ditawarkan kepada kita, saudara. Sehingga Anda pun bisa memiliki kehidupan kekal bersama dengan Tuhan nantinya, selama-lamanya. Bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Haleluya. Nah, apa arti Yesus sebagai roti dalam kehidupan kita? Yang kedua, roti hidup memuaskan rasa lapar secara rohani. Rasa lapar secara rohani ini adalah rasa lapar akan segala sesuatu tentang kebenaran. Ya, kita bisa lihat itu dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, firman Tuhan menjelaskan bagi orang-orang yang memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran, maka kepada mereka akan mendapatkan kepuaskan, mereka akan dikenyangkan oleh Tuhan. Kebenaran di sini hanya bisa ada di dalam Kristus Tuhan. Dia adalah kebenaran itu sendiri, saudara. Kalau Anda membaca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, ini adalah ayat yang sangat terkenal. Dan saya percaya kita semua sudah sering mendengar ayat ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah jalan, yang pertama, yang kedua dia adalah kebenaran, dan yang ketiga dia adalah kehidupan itu sendiri. Ya, jadi bagi orang yang haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Ya, kebenaran ini berbicara tentang Yesus yang adalah roti kehidupan itu. Ya, orang yang lapar pasti akan dikenyangkan oleh Tuhan. Pasti mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, di dunia ini ada banyak roti-roti yang palsu. Roti-roti yang kalau Anda memakan roti itu, Anda tidak akan pernah dikenyangkan. Ya, roti-roti palsu itu tidak pernah bisa membuat kita menjadi puas.
Roti palsu itu bisa berbentuk kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia yang sifatnya hanya sementara, saudara. Misalnya roti palsu itu bisa datang dalam kehidupan kita dengan bentuk harta dan kekayaan. Banyak orang berpikir kalau seandainya dia bisa menjadi orang kaya, bisa mempunyai orang yang mempunyai banyak uang, mempunyai orang yang mempunyai banyak harta, maka dia akan puas. Dia akan kenyang kalau dia mempunyai banyak harta kekayaan dalam hidupnya. Tetapi sesudah dia memiliki harta kekayaan, ternyata dia tidak pernah mendapatkan kepuasan yang sebenarnya. Dan banyak juga orang yang berpikir kalau dia mempunyai kedudukan yang tinggi atau jabatan yang tinggi di dalam masyarakat, maka dia akan puas. Tetapi sesudah dia memiliki jabatan yang tinggi, dia tidak pernah merasakan kepuasan itu, saudara. Dan ada orang yang berpikir kalau dia bisa menjadi orang yang sangat terkenal, ya, maka dia akan sangat puas dengan segala popularitas yang dia miliki. Tetapi sesudah dia memiliki itu, dia tidak pernah merasa puas. Jadi apapun yang dia miliki yang berasal dari dunia ini tidak membuat manusia bisa puas, saudara. Walaupun semua itu sudah dimiliki, walaupun dia sudah kaya raya, dia memiliki kedudukan yang tinggi, dia menjadi seorang yang sangat terkenal, bahkan dia bisa memiliki segala kemegahan yang ditawarkan oleh dunia ini, tetap aja dia tidak akan pernah merasa puas. Tetap aja ada rasa kekosongan di dalam hidupnya. Ya, ada kesepian dalam hidupnya. Karena memang hanya Yesus, Sang roti hidup itu saja yang bisa membuat kita menjadi puas. Amin. Haleluya. Ya hanya Yesus yang bisa mengenyangkan kita. Sehingga kita tidak perlu roti-roti yang lain yang berasal dari dunia ini. Hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Ya hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan kehidupan kita, saudara. Haleluya. Hanya iman kepada Kristus yang membuat kita tidak lagi mengejar hal-hal yang fana yang berasal dari dunia ini. Kita tidak menjadikan segala sesuatu yang berasal dari dunia ini sebagai pusat dari hidup kita dan sebagai tujuan dari kehidupan kita. Karena semua yang berasal dari dunia itu sifatnya sementara, sifatnya temporary, yang sekarang ada dan kemudian bisa lenyap, saudara. Karena firman Allah berkata, dunia dan segala kemegahannya suatu saat akan lenyap, saudara. Makanya kalau Anda membaca dalam Markus 8 ayat 36, coba kita lihat ayat ini. Kitab Injil Markus pasal 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Saudara-saudara, orang bisa memiliki apa saja di dunia ini. Dia bisa memiliki segala-galanya di dunia ini. Bisa memiliki uang yang banyak, bisa memiliki kedudukan yang tinggi, bisa sangat populer di dunia ini, saudara. Dan segala kemegahan-kemegahan dunia yang lain, saudara. Tetapi tanpa Yesus, semua itu tidak akan ada artinya. Karena semua itu sifatnya hanya temporary dan sementara. Tanpa Yesus, semua yang kita miliki akan berakhir dengan kesia-siaan. Karena tanpa Yesus, hidup kita akhirnya akan berakhir dengan kebinasaan. Ya makanya firman Allah berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Itu artinya, walaupun dia memiliki seluruh dunia, tanpa Yesus itu sama sekali tidak akan ada gunanya dalam hidupnya. Karena dia kehilangan nyawanya, saudara. Haleluya. Ya, oleh sebab itu, kita membutuhkan roti hidup itu. Karena waktu kita makan roti hidup itu, kita pasti akan dikenyangkan dan kita akan hidup selama-lamanya. Pada waktu Anda memiliki Yesus, Anda memiliki Tuhan Yesus di dalam hidupmu, Anda memiliki segala-galanya. We have Jesus, we have everything. Haleluya. Makanya kalau Anda membaca dalam kitab Filipi, Rasul Paulus pernah berkata, segala sesuatu dianggapnya sampah karena pengenalan dia akan Kristus. Ya semua pencapaian yang telah dia miliki di dalam hidupnya, itu menjadi tidak berarti ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan roti hidup itu mengubah kehidupan dia. Dia anggap segala sesuatu itu menjadi sia-sia karena pengenalan dia akan Kristus. Kalau sampai itu artinya nggak berguna, saudara.
Nggak ada orang yang simpen sampah. Bener nggak? Ya, nggak ada orang yang koleksi sampah. Oh, ini sampah saya mau koleksi. Pasti kalau yang namanya sampah kita buang ke tempat sampah. Itu artinya barang itu udah nggak berguna lagi. Ya, demikian juga dengan Rasul Paulus. Dia berkata segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan dia akan Kristus. Karena dia mengenal Kristus, roti hidup itu. Haleluya. Yang ketiga, roti hidup itu harus diterima dan dimakan. Kita baca Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan ayat 54. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara perhatikan kalimat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Haleluya. Saudara, kalau berbicara tentang daging anak manusia, ini berbicara tentang roti hidup itu sendiri. Kalau kita baca sekali lagi di dalam Yohanes 6 ayat 51, coba kita lihat ayatnya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Ya, jadi roti hidup itu adalah dagingku, tubuh daripada Tuhan Yesus. Tadi waktu kita mengadakan perjamuan kudus, kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Tubuh itu berbicara tentang daging. Roti hidup itu berbicara tentang daging yang Tuhan berikan buat hidup kita. Nah, pada waktu kita makan, itu artinya kita bersekutu dengan Dia. Penting sekali dalam kehidupan orang percaya untuk selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Karena pada waktu Anda bersekutu dengan Tuhan, Anda akan memiliki kehidupan yang kekal. Pada waktu Anda bersekutu dengan Tuhan, Anda akan bisa mengalami hal-hal yang besar di dalam hidupmu. Pada waktu Anda hidup dalam persekutuan dengan tubuhnya, dengan roti hidup itu, kita akan bisa bertahan di dunia yang semakin hari bukan semakin baik, saudara. Dunia ini kalau kita lihat semakin hari semakin jahat. Amin. Ya, kita lihat kejahatan merajalela di mana-mana. Tetapi engkau nggak perlu takut, karena engkau memiliki roti hidup itu di dalam hidupmu. Amin. Pada waktu Anda bersekutu dengan roti hidup itu, yang adalah Tuhan Yesus sendiri, Anda akan tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Dan pada waktu kita memilih untuk bersekutu dengan roti hidup itu, kehidupan kita pasti produktif, saudara. Pasti Anda akan menghasilkan buah di dalam hidupmu. Amin. Firman Allah yang lain berkata, Yesus pokok dan kita carangnya. Carang itu harus nempel, harus melekat, harus bersekutu dengan pokoknya. Baru bisa menghasilkan buah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus memilih untuk senantiasa bersekutu dengan roti hidup itu, saudara. Sehingga kehidupan kita bisa menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Haleluya. Dan yang terakhir, roti hidup atau kehidupan Kristus harus menjadi gaya hidup dari orang yang percaya. Kita baca kitab Injil Matius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ayat firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia sedang dicobai oleh iblis di padang gurun. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berpuasa selama 40 hari. Dan di hari terakhir dia berpuasa. Dan pada waktu itu dikatakan, maka laparlah Yesus. Dan pada waktu itu iblis melihat kesempatan yang baik untuk mencoba Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus, jikalau engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti, kata iblis. Dan firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah jawaban daripada Tuhan Yesus kepada iblis. Di mana Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Saudara, di dunia ini ada begitu banyak roti-roti secara jasmani. Ya, tetapi
Tuhan Yesus berkata, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita hidup bukan dari roti yang dari dunia ini, saudara, tetapi dari roti hidup, yaitu firman Allah. Kristus sendiri dia adalah roti hidup, saudara. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Amin, saudara. Nah, pada waktu kita hidup di dalam Kristus, maka kehidupan Kristus akan menjadi gaya hidup kita, saudara. Kehidupan Kristus akan tercermin, akan terpancar melalui hidup kita. Pada waktu kita hidup di dalam Kristus, maka saya percaya Anda akan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan selama Anda hidup di dunia ini, saudara. Amin. Selama Anda hidup di dalam Kristus, saya percaya kita akan bisa menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Kehidupanmu akan bisa memancarkan kehidupan Kristus, sehingga dunia ini bisa melihat Kristus yang ada di dalam hidupmu. Dimanapun Anda berada, baik itu di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan Anda akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena mereka bisa melihat roti hidup itu ada di dalam hidupmu. Amin. Jadi penting sekali kita harus nantiasa bersekutu dengan roti kehidupan itu. Itu adalah sumber kekuatan kita, saudara. Haleluya. Ya. Banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan Kristus di dalam hidupnya. Tidak membiarkan Tuhan menguasai, mengendalikan, dan mengontrol kehidupan mereka. Sehingga kehidupan Kristus tidak terpancar, termanifestasi melalui hidup mereka. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus itu artinya kita membiarkan Dia menjadi pemimpin atas hidup kita. Menjadi Tuhan atas hidup kita. Kurios artinya penguasa tunggal, penguasa satu-satunya di dalam hidup kita, yang akan memimpin dan mengarahkan kehidupan kita, sehingga kita boleh berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, saudara. Kita biarkan Roh Kudus yang memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Makanya ada satu lagu pujian lama yang berkata, setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Nah, ini adalah orang-orang yang membiarkan kehidupannya dipimpin oleh Tuhan. Orang-orang yang membiarkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pasti orang-orang yang membiarkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, mereka akan bisa sampai kepada tujuan dengan selamat. Haleluya. Dan mereka adalah orang-orang yang akan bisa menggenapi rencana dan tujuan Allah di dalam hidup mereka. Haleluya. Saudara, pada waktu kita percaya kepada Yesus, itu artinya kita tidak lagi hidup mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak lagi mengandalkan pemikiran kita sendiri, tapi kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Yesus artinya kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di seluruh area kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita untuk menolong, untuk memimpin dan mengarahkan kehidupan kita. Kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, saudara. Kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini sebagai roti hidup. Dan Dia menawarkan dirinya kepada setiap orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dia mau sebagai roti hidup, Dia mau senantiasa bersekutu dengan umatnya, saudara. Haleluya. Dan pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, saya percaya Anda akan melihat the great things, the good things, hal-hal yang besar, hal-hal yang baik Tuhan akan lakukan melalui hidupmu. Dan pada waktu Anda hidup bersekutu dengan roti hidup itu, maka engkau tidak akan pernah lapar lagi. Engkau akan dikenyangkan oleh Tuhan. Ya, sehingga Anda tidak perlu mencari roti-roti yang lain yang berasal dari dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Dan roti hidup itu, yaitu kehidupan Kristus sendiri, pada waktu Anda miliki dalam hidupmu, maka kehidupan Kristus itu akan terpancar
melalui hidupmu. Dan Anda akan bisa menjadi saksi Kristus, menjadi berkat dimanapun Anda berada. Amin.